Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam Islam di Ramadan wa fiha rahmatu wa maghfiratu wa hifdzu minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Al-Ustaz Hendy Sudono, yang saya hormati rekan-rekan pimpinan ranting Muhammadiyah Pesantunan beserta ortomnya, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah pengajian yang insya Allah semuanya mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore yang cerah ini, tiada kata yang paling penting kami ucapkan kecuali ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini Allah masih bisa memberi kenikmatan kepada kita, nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa menghadiri pengajian pada sore hari ini yang diselenggarakan oleh LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tanpa terasa kita sudah menginjak kegiatan menjelang berbuka atau pengajian iftar pada pekan yang ketiga. Artinya kegiatan rutin setiap Ahad itu yang terakhir adalah Al-Ustadz Arif Rahman Hakim. Jadi Ahad yang akan datang kami informasikan yang mengisi adalah Ustadz Arif Rahman Hakim LC. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa kami informasikan juga Jumat yang akan datang nanti di Panti Asuhan juga ada pengajian gabungan yang diselenggarakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah. Waktunya sama dengan pembicara Al-Ustadz Saujajah Pak Komar, Al-Ustadz Komarudin Bahro dari Saujajar. Kami mengharap kepada Bapak Ibu jamaah semuanya untuk bisa menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Pesantunan. Dan perlu kami informasikan ini kepada jamaah bahwa saudara kita, jamaah kita yang rutin ya, dan termasuk donatur Panti Asuhan ini Pak Ustadz. Jadi Ibu Ramila sekarang sedang sakit dan berada di rumah sakit Bakti Asih ya Pak? Bakti Asih? Iya, Bakti Asih sini. Oleh karena itu mohon kepada Al Ustadz sebelum acara ini dimulai untuk mendoakan beliau ya. Dan para jamaah mudah-mudahan mengamini, mudah-mudahan beliau diberi kesembuhan, kesehatan, sehingga bisa berkumpul kembali untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, mengingat waktu buka sekarang itu semakin maju, jadi kami tidak bisa panjang lebar terkait sambutan-sambutan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Bapak Alif yang sudah menyampaikan sambutan dari Kepala Panti Asuhan Muhammadiyah Pesantunan sekaligus memberikan informasi penting. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di pada
pengajian berbuka yang akan diisi langsung oleh Al-Ustadz Edi Sudono. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha ta'ala haqqa hamdih wa nashkuruhu azza wa jalla haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aydan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Al-ayah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para ustadz, sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, dan ya Allah wa iyyakum. Tidak ada kalimat yang paling layak kita haturkan sebagai pembuka pada mujalasah kita kali ini selain puji syukur alhamdulillah dengan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai hari ini di 19 Ramadan alhamdulillah kita masih diberi sehat, diberi sempat, diberi nikmat yang luar biasa berupa nikmat iman dan aman. Karena tidak semua mereka yang hari ini beriman punya nikmat aman. Banyak saudara-saudara kita yang melaksanakan Ramadan penuh dengan kekhawatiran karena kondisi negerinya yang dalam kondisi mungkin sedang mendapatkan intimidasi, mendapatkan ujian berat berupa peperangan, ataupun yang dilewati mereka yang lagi perang. Jadi kesyukuran kita dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, yang alhamdulillah negeri kita ayem-ayem saja, adem-adem saja, aman-aman saja, terlepas dari segala macam bentuk kekurangannya, kita tetap wajib bersyukur kepada Allah dengan terus
meningkatkan kualitas ibadah kita khususnya di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya kita doakan bersama mereka semua yang sedang mengalami rasa sakit, sedang sementara dicabut kesehatannya agar diberi kesehatan. Khususnya tadi adalah Ibu Ramilah yang konon kabarnya menjadi donatur rutin di LKSA Muhammadiyah Pesantunan ini. Maka seperti apa yang sudah disampaikan oleh baginda Rasul, tugas kita mendoakan dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfiha shifaan ajilan. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfiha anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru lahu saqama. Amin. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang diberi ujian sakit segera diangkat penyakitnya dan tidak kembali lagi penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, semakin kita mengarungi Ramadan, maka semakin pula kita harusnya mendapatkan ketenangan. Karena di antara wujud ketenangan manusia, ketika manusia itu mampu yamliku nafsah, ketika mampu menahan hawa nafsunya. Dan itu disampaikan oleh salah seorang ulama besar yang bernama Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau pernah menyampaikan bahwa as-sa'adatu, yang namanya kebahagiaan seseorang itu, kulluha fi ayyam likar rajulu nafsah, semua kebahagiaannya akan diperoleh kalau mampu menahan hawa nafsunya, apapun yang kategori masuk hawa nafsu makan, hawa nafsu sandang, hawa nafsu yang lain-lain, itu akan bisa tenang kalau mampu ditahan nafsunya. Tapi sebaliknya beliau kemudian menyampaikan bahwasannya yang namanya wasaqawah, yang namanya kesengsaraan itu adalah fi antamlikahu nafsuh, ketika seorang hamba terbelenggu dengan nafsunya. Sejatinya Ramadan kalau benar-benar kemudian diamalkan dengan cara menahan hawa nafsunya sebagai jihadul akbar, sebagai jihad yang paling besar, maka dunia insya Allah damai-damai saja. Kenapa ada perang? Kenapa ada apalagi? Mungkin adanya agresi militer di beberapa negara itu muncul karena nafsu dari penguasanya. Nyatanya mereka warga Amerika sendiri tidak mau dijadikan sebagai kambing hitam, seolah-olah bahwa penyerangan selama ini yang dilakukan ke Iran itu mengatasnamakan rakyat Amerika. Mereka tidak mau. Jadi itu ya atas nafsunya si Donald itu. Ya terserah panjenengan mau Donald bebek kayak mau Donald apa, terserah.
Itu kan karena nafsu. Kenapa terjadi adanya itu nafsu para penguasa. Padahal kalau kemudian mampu ditundukkan, maka insya Allah dunia tidak akan terjadi peperangan di mana-mana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali benar adanya. Terlebih mendekati yang namanya hari raya, wah ini gunanya penundukan hawa nafsu. Kalau nafsu ternyata membelenggu kita, mumet sampean. Pan badan namune duh ana durung duwe. Klambi anyar ana durung duwe, parcel nggo ngirim ana durung duwe, macam-macam. Pikirannya ada semuanya. Yang itu kalau kemudian tidak kita tekan, kalau kita tidak menguasai nafsunya, bisa berbahaya. Nyatanya banyak mereka melakukan kejahatan, angger perak badak, mumet, golek duit, akhirnya angger empan badake biasane akeh wong kelangan motor, kelangan apa bae. Demi apa sih? Itu karena tidak mampu menahan hawa nafsunya. Tapi kalau kita yang beriman mesti akan mengatakan laisal aid lima labisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu tazid, kan gitu. Ada peribahasa yang indah sekali bahwa sesungguhnya mereka yang sejatinya kembali memperoleh ampunan Allah itu bukan mereka yang serba baru, bukan yang kemudian berangkat melaksanakan ibadah dengan baju yang baru, dengan gamis yang baru. Bukan itu, walakinnal aid. Sesungguhnya sejatinya mereka yang kembali kepada fitrahnya itu yang ta'atuhu tazid, yang ketaatannya semakin bertambah dan semakin bertambah. Itulah hakikat orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Besok 20 malamnya berarti sudah kita siap-siap amunisi. Persiapkan diri kita di 10 yang terakhir. Ayat yang tadi saya baca dalam surah Ad-Dukhan, yang ada dalam ayat yang ketiga dan keempat, kurang lebih bunyinya saya ulang, inna anzalnahu fi lailatim mubarakatin inna kunna mungdirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Yang dimaksud adalah yang diturunkan itu Al-Quran. Di malam yang diberkahi itu adalah malam Lailatul Qadar, dan kamilah yang memberi peringatan. Maka kalau ada beberapa penafsiran yang namanya nuzulul Quran itu tidak di 17 Ramadan, mungkin karena bersandar dengan ayat ini. Itu kan banyak pendapat. Intinya Al-Quran turun di bulan Ramadan, orang yang bulan selain Ramadan. Intinya itu. Persoalan tanggal mau 17 lah, mau di malam kemudian Lailatul Qadar lah, semua ada dasarnya masing-masing. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, yang namanya Lailatul Qadri itu malam penentuan. Dalam beberapa tafsir dijelaskan malam penentuan, menentukan daripada takdir kita di tahun yang akan datang. Bahasa kerennya pembaharuan takdir. Jadi di malam itu yang disebutkan oleh Rasulullah, di malam-malam yang ganjil, yang disebut malam ganjil,
juga persoalan soalnya. Persoalannya yang sing sampean 19, kemudian ana sing 18. Ki ganjile melune sapa? Kala-kala ganjil kabeh. Iya, kala-kala ganjil kabeh. Ya kan? Ya, yang penting kabar itu disampaikan bahwa malam itu ada di malam-malam ganjil sesuai dengan ganjilnya masing-masing. Kayak kue oh. Yang 19 ya berarti engko mulai masuk kalau engko pengine malam ganjil 21. Ya, yang 18 ya berarti nanti sabar ya, menunggu 2 hari lagi yang akan datang. Ketika di malam-malam itu ada malam penentuan di mana ada pembarahan takdir. Dan itu dijelaskan dalam beberapa penjelasan tafsir itu memang benar-benar ada. Ya, bahkan disebutkan itu kurang lebih begini. Yang namanya tafsir dalam surah Ad-Duhan ayat 3 dan 4 tadi, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, serta dalam tafsir Al-Qurtubi juga dijelaskan bahwa malam Lailatul Qadar yang Allah tetapkan takdir setahun ke depan ya, tentang apa? Ajal, rezeki, amal, dan menyerahkan kepada para malaikat untuk melaksanakan. Ini kan berarti ada, jadi tahun depan penentuan sampean panesim urip apa pan mati ke penentuan ning kono. Sampean pan duwe rezeki akeh pan satitik penentuannya di situ. Sampean mau apa saja ketentuan-ketentuan yang Allah sudah tentukan bukan berarti berubah. Disitulah kemudian para ulama memberikan gambaran kepada kita, manfaatkan waktu itu untuk memanjatkan apa? Takdir-takdir untuk tahun-tahun yang akan datang. Maksudnya begini, sampean sing misalkan durung duwe keturunan, minta tuh di malam-malam itu ya, jadikan iktikaf itu sebagai ajang di mana kita ini barangkali 10 tahun 8 tahun belum diberi keturunan, kita minta kepada Allah takdirnya agar tahun yang akan datang punya keturunan. Maksudnya seperti itu. Jadi manfaatkan yang baik. Sampean punya hajat apa di 10 hari yang terakhir itu, sampaikan proposalnya kepada Allah. Wis 10 dina tok lakaman dengan langka ya wis tutup proposalnya. Ya. Itu eman-eman loh kalau tidak, dan itu banyak terjadi Bapak Ibu. Serius. Banyak orang-orang yang sudah membuktikan. Kemarin saya pernah cerita kayaknya ada seorang pasangan suami istri yang dua-duanya dokter. Semuanya dokter. Tapi qadarullah 10 tahun belum diberi keturunan. Yang namanya dokter dia berikhtiar dengan akalnya. Ikhtiar dunianya dilakukan. Bayi tabung dicoba tidak berhasil. Neng Indonesia kurang top blayu ngaring Singapura. Barang neng Singapura melu maning ora berhasil. Coba ngaring Landa, ngaring Belanda, ora berhasil. Padahal entenge wis miliaran rupiah. Kurang apa coba ikhtiarnya? Karena secara akal itu sudah dilakukan, ikhtiarnya sudah dilakukan. Tapi jalur langit itulah yang belum dilakukan. Akhirnya mendapatkan nasihat dari salah seorang ustadz. Begitu memasuki 10 hari terakhir, Pak dokter, Bu dokter, ini cara bagaimana menempuh jalur langit. Diterangkanlah persoalan tentang Lailatul Qadri. Dia begitu yakin, disarankan coba sampean prakteknya tutup disit. Ora lanang ora wadone dokter kon tutup praktek, tulis
mulai tanggal sekian tutup, bukannya lu barbada. Kayak gue Dokter Oji ditutup. Kayak engko nyumpani teni kira-kira ana tulisan apa beling kok nang. Ya. Apa maksudnya? Disarankan oleh Ustadz itu, Mas Dokter, fokuskan, tinggalkan seluruh duniamu. Karena nyatanya hasil duniamu tidak bisa merubah. Panjenengan belum punya keturunan. Coba fokuskan semua. Panjatkan doa-doanya kepada Allah. Akhirnya betul-betul tutup, pindah. Kemudian hidupnya di masjid, beriktikaf selama 10 hari yang terakhir. Wes urusan dunia pokoknya ditinggal, hanya digunakan untuk ibadah kepada Allah, ya sholat, ya dzikir, ya apa saja pokoknya, dan dipanjatkan semuanya. Apa yang terjadi? Durung bada aji wis ngabari, alhamdulillah bojone nyong meteng. Coba pakai nalar apa yang kayak gitu? Hitung-hitungan matematika apa yang kayak gitu? Itu yang kategori masuk dalam surah Ad-Duhan ayat 3 dan 4 tadi, bahwa ada pembaharuan. Siapa tahu 10 tahun sebelumnya takdirnya memang belum mendapatkan keturunan, begitu diminta kepada Allah perubahan menuju kepada takdir yang lebih baik, bukan merubah. Kita berangkat menuju kepada takdir yang lebih baik. Karena sudah saya sampaikan, termasuk ketika yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika beliau itu kemudian menjadi Amirul Mukminin, mau mengadakan kunjungan, ya wong arane pemimpin negara, ya blusukan angger jaman saiki mun ini. Ternyata apa? Mendapatkan kabar, wahai Amirul Mukminin, batalkan saja. Wah, kenapa dibatalkan? Karena daerah yang mau Anda kunjungi sedang ada wabah corona, bahaya. Sampean ora bisa mampu apa-apa, ilat ora bisa kerasa apa-apa, kena corona, dan di situ banyak yang meninggal dunia. Akhirnya Umar bin Khattab menggagalkan itu. Tapi begitu menggagalkan, di antara hadirin yang ada menyampaikan salah satunya, ya Amirul Mukminin, kenapa Anda menggagalkan untuk mengadakan kunjungan ke suatu tempat? Apakah Anda takut dengan kematian? Bukankah mati dan hidup itu hanya Allah yang mengetahui? Amirul Mukminin tersenyum dengan menjawab, saya bukan takut mati. Kalau urusan mati ora kulak nyong. Umar bin Khattab kok diweden-wedeni soal mati, nggak ada urusannya. Dia cuma menjawab, saya sedang berpindah dari ketentuan yang buruk menuju kepada ketentuan yang baik. Jadi aja diterjang Pak Bu, aja kemudian lah dasare mati-mati, dasare pan urip-urip, aja kayak gue. Ketika panjenengan sakit berobat, itu berarti sedang menuju berpindah dari takdir yang buruk menuju kepada takdir yang baik, bukan merubah. Karena Allah akan menentukan itu sesuai dengan ikhtiarnya. Ini penting bagi kita, karena banyak di antara mereka yang kemudian punya kepahaman, walaupun takdir ya sudah ditentukan, meninggalnya kita, hidupnya kita, rezekinya, jodohnya kita, semua sudah ditentukan, tapi manusia itu diberi kesempatan untuk berikhtiar. Maka itu yang harus dilakukan. Persoalan besok kita mau masuk surga, mau masuk neraka, memang sudah ada tulisannya. Persoalannya kita tidak tahu kita ini menjadi penduduk surga apa penduduk neraka. Lah persoalannya neng kono, angger ngerti tak kepenak kok. Ya persoalannya orang ngerti, maka ikhtiar yang dilakukan bagaimana bisa menuju kepada surganya Allah, terbebas dari nerakanya Allah. Itu yang dilakukan. Aja sampai ngomong dasare pan suarga. Terus orang lakoni apa ngono? Ya siap-siap saja menjadi penghuni neraka. Wis gak mana wis jodoh nang ora pan ngaring endi-endi. Wong kabeh wis digawe kena. Ayatnya ya sudah berbunyi.
bahwa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan nyong usana jodone terus sampean ora luruh tualata sampean wis ora payu-payu luruh ya. Artinya apa? Dengan adanya 10 hari yang terakhir yang kemudian ini menjadi salah satu amalan yang amat sangat luar biasa yang harus kita lakukan. Karena begini, apa yang pernah disampaikan ya oleh Rasulullah Muhammad SAW yang dijelaskan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, bahwa inna Rasulullah uriya a'maran nasi qablahu au ma sya'allahu min dzalik faka'annahu naqasara a'maru ummatih alla yabluhu minal amali mithlal ladzi balagha ghairuhum fi tulil umur fa'atahu Allahu lailatal qadri khairam min alfi syahrin. Kurang lebih bunyinya seperti ini. Sesungguhnya Rasulullah itu diperlihatkan bahwa umur manusia sebelum umat Nabiullah Muhammad relatif panjang-panjang. Umurnya ana sing 1000 tahun, ana sing 900 tahun. Itu sebelum umat Nabiullah Muhammad. Nuh yang kita kenal itu Masya Allah sampai 1000 tahun. Bahkan dakwahnya itu 900 tahun. Bayangkan 900 tahun ceramah ngejak sing bener enda nyembah Gusti Allah oleh mung saprau tok. Angger tiba-tiba neneng nyong kaya kue lah ya kaya bu kuat bu belih ya berdakwah sampai ratusan tahun. Tapi ternyata apa? Kemudian sesuai dengan kehendak Allah sampai akhirnya ternyata usia umat Nabiullah Muhammad ini semakin pendek. Sehingga amalan solihnya tidak sama seperti yang dilakukan oleh umat sebelum Nabiullah Muhammad. Sampai paling sawitak telu bewis katon tua, sawitak papat wis katon tua. Ya. Sing Masya Allah luar biasa ke Kiai Sotik ya. Wis pira 90-an. Nggih. 90 sih pipe. Angger wong-wong kuna kowe kaya gue, angger kaya nyong sampeyan wong saiki. Lah kon nanjok 90 kaya gue kaya Kiai Sotik. Ya wis wallahu a'lam. Ya. Wong panganane be wis sejen ya. Iya, tapi inilah yang mudah-mudahan Allah sebut sebagai khairun nas yang tala umuruhu wa hasuna amaluh. Ya, mudah-mudahan beliau bagian daripada contoh terbaik manusia yang panjang umurnya dan baik pula amal perbuatannya. Nyatane 90 besi tekan yang masjid, malah sing bergas-bergas ora pada ngaring masjid. Kowe contoh kowe samono-mono pelajaran. Nyong bikin dongan yang jero ati muga-muga nyong murid dakwah kaya Kiai Sotik. Amin. Nyong disit sawise sampeyan no. Lo kan ustaz keri. Iya kaya gue ya. Iya. Ustaz disin. Nah, ternyata apa? Fa'atahullahu lailatal qadri khairam min alfi syahrin. Ini istimewanya karena umure umat Kanjeng Nabi pendek-pendek. Maka Gusti Allah hadiahkan Lailatul Qadri yang ternyata itu lebih baik amalannya dari 1000 bulan. Ari wong kuna umure dawa-dawa ibadah itu apa nemen. Wong saiki ya umat Kanjeng Nabi umure pendek tapi amalane insyaallah ora pan kalah karo wong kuna. Itu anugerah. Karena Allah menurunkan Lailatul Qadri yang katanya disebutkan itu adalah khairum min alfi syahrin. Angger detong neng matematika 83,3 tahun. Kira-kira sampean panajuk sama napa rolen? Ya. 1000 bulan gue pada bae 83,3 tahun.
Itu kebaikan yang luar biasa, belum tentu kita umurnya sampai 83,3 tahun. Makanya amat sangat rugi kalau kemudian Lailatul Qadri itu tidak kita raih. Caranya bagaimana? Ya semenjak sekarang tidak mesti harus kemudian begitu di 21 kenceng rolikure ora. Sekarang kayong rolikure ora kenceng sih, kananane neng ganjil. Oh saliku telulikure kenceng maning 24 ora. Enggak benar itu. Ya, kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadri persiapannya dari awal. Ya, diistiqomahkan dari sekarang. Apapun itu, insya Allah ketika mereka yang mendapatkan Lailatul Qadri itu mesti ada perubahan hidup. Perubahan hidup dalam posisi ibadah, dia berubah. Sing maune jamaah ora patia kenteng dadi kenteng. Kowe engko bukti kena iki bakal iki berarti Lailatul Qadar ke. Soalnya biyen-biyen pas aku kayong jarang mangkat, saiki kayong mangkat terus jamaah. Nah, gue berarti bertambah. Tidak mungkin orang mendapatkan Lailatul Qadri kok tidak bertambah kebaikannya. Itu mustahil. Wong itu malam penentuan yang paling baik kok. Yang dulunya bakhil sekarang jadi dermawan. Yang dulunya mungkin kalau bicara gampang menyakiti orang, sekarang lebih hati-hati, ya bicaranya lebih santun, lebih mulia. Semua berubah, pola hidupnya berubah. Tapi ketika biasa-biasa saja bahkan kok ternyata mengalami penurunan, nah itu yang mendapatkan Lailatul Qadri. Pakainya K, bukan pakainya kok. Nah, yang mendapatkan malam penuh dengan kegalauan. Maka isi Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang kurang di wilayah kita. Jujur saja 10 hari terakhir jarang ada program yang namanya iktikaf. Anak masjid sampai iktikaf serius. Anak wis siap nak ya, waktu ke wis disiap nak. Iya, karena neng kono kan kudune berdiam diri. Ya, sahur ya ana, buka ya wis ana. Ampane seorang asap mana-mana. Neng masjid bae wis pokoke nuripe siap. Nah, jawabane pe kayong ora jelas. Nang bojone gemboran no. Si prengasane bakal pang duit pan teka sing langit apa ning masjid bae. Ngasap mesti kaya gua. Pan bodok kok. Ya ya. Iya wong nyombe ora bisa ning masjid bae. Lah diundang mana meneh sih pribe ning masjid e. Beli-beliren ora dakwah ngono. Maka yang namanya ittaqillaha mastata'tum. Kalau bertakwa itu dengan kemampuan kita mampunya di mana? Walaupun belum seperti yang dilakukan oleh Rasulullah yang begitu totalitas meninggalkan dunianya. Itu membuktikan rasa cinta. Kayak Gusti Allah, rasa cinta saya kepadamu ya Allah lebih tinggi. Buktinya seluruh aktivitas dunia saya tinggalkan. Itu Rasulullah. Kita ya rada jerempet lah. Ya. Mulai lubar subuh neng masjid, mau begitu sampai syuruk, sholat syuruk, jam 6 nyom mangkat megawe, mangkat, sing kuli-kuli, sing pan ngasap-ngasap, sing pati pegawe, ya, engkau adang balik, misalkan biasanya engkau asar, ya mulai di masjid, nanti di masjid terus digunakan tadarus, ya, sampai kemudian berbuka puasa. Ya hari bisa telepon ke puasa ke bukannya mene gawa mene kirim ngaring masjid, kirim neng masjid. Terus mau sampai malam harinya. Boleh. Ya, intinya memperbanyak berdiam diri di dalam masjid. Yang dimaksud berdiam diri ke kudu meneng. Wis sing dimaksud adalah manggoni neng sajerone masjid, maca Quran, ya dzikir, ya melakukan salat-salat yang disyariatkan. Kue sing memang program kue kayong neng masjid-masjid, khususnya neng Muhammadiyah kayong ora patia payu kayong.
kayonge mau kapan-kapan panti apa kayak gue sedia kena karpet neng jaba sing kandel loh gue panting leleng. Wah ya dia ajak kasur kan juga don turut toko sekira-kira radan mending baik ya nanti dikoordinir. Memang ada Mas, saya dulu ketika di Slawi itu sering ngisi kajian pada waktu ini ya 10 hari terakhir itu daftar Pak. Simpan iktikaf daftar. Karena apa? Panitia menyediakan misalkan 500 orang. Gue maksudnya daftar tak bukan apa-apa agar administrasinya itu lebih mudah. Kenyong pan gawe sahur samene pan gawe apa samene kan angger wonge jelas, sing pan hadir sing daftar jelas, kan panitiane enak. Ora sembarangan ngutemu teka kadang hilang ngutemu ora bisa kayak gue ngomelasi panitian. Itu luar biasa Pak. Dari luar kota hadir semuanya. Masya Allah. Nah di kita memang kayaknya perlu ikon-ikon masjid yang bisa memakmurkan dengan cara apa? Mengadakan yang namanya iktikaf. Kalau iftaru jama'i orang musola orang apa wisingarane buka bersama, Masya Allah sudah luar biasa. Tinggal iktikaf ini memfasilitasi 10 hari yang terakhir di mana ada malam yang terbaik yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita tidak memberikan ruang, orang juga pada akhirnya sungkan untuk melakukan. Jadi hirah melaksanakan itu memang perlu dibentuk oleh lingkungan. Kita nggak bisa semata-mata sendiri. Wah sulit sekali. Kebaikan itu akan mudah dilakukan kalau dibentuk oleh lingkungannya. Panjang kita cerita memang iya ya. Neng kana kowe jajaten pengen sholat jamaah ape kudune kan nyampe ngentenane 3 jam sadurunge si coba. Yang kadang nembe mikir ya iya kesana neng Indonesia masjid lega-lega nemen lah kawong ngenteni ning ora komat nembe mangkat. Maduke neng kanan yang ya Allah Gusti jajaten pengen sholat subuh pe sahure kudune jam 1 subuhe 5:30 ngenteni kowe beyen ndongane ya Allah muga-muga nyong aja kepentut disit muga-muga nyong aja mules disit solar mules kuliko lunga ya panggonane dinggo ya Allah sampai sebegitunya hanya ingin berjamaah rela nunggu mangkat 3 jam sadurunge karena apa dibentuk oleh lingkungan karena lingkungannya seperti itu semua berburu kebaikan. Bayang nangger neng Indonesia kayak gue kayak apa ya mikirin nyampe mono-mono ya bayangkan kalau di negeri kita masjid-masjid itu ditunggui orang jamaah padahal begitu jamaah lah 5 menit toh. Ya Allah pan sholat 5 menit jamaah neng Masjid Nabawi neng Masjidil Haram ya Allah ngentenane wajane nahan nguyu nahan ngentut pating blekuduk ya iya kan dan itu dilakukan jauh rela berdesak-desakan karena apa dibentuk oleh lingkungan difasilitasi oleh lingkungan. Maka benar kalau ar-rijalu ala dini khalilihi falyangdur mayu khaliluh ya keberagamaan kita baik dan tidaknya itu dibentuk oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Ini perlunya adanya memang pergerakan yang bisa memberikan ruang kepada kita mudah melakukan ibadah. Tapi angger laka sing buka, laka masjid sing buka iktikaf, tidak ada musola yang membuka iktikaf, ujuk-ujuk pang iktikaf dewek. Ya kayong radan kangelan gue. Apa maning kon ning jero tengah-tengah dewekan lingak-linguk. Lah laka batire. Ora bertahan 10 dina, balik mesti. Pasti. Tapi coba suasananya rame, semua hadir. Ya berlomba-lomba ingin memperoleh, pasti dia itu akan bertahan. Nah ini pentingnya memang kita ini tidak semuanya ya itu menjadi pelaku, tapi menjadi fasilitator kebaikan itu sebuah keniscayaan. Ya ini kan fasilitator kebaikan. Ya membuka adanya iftar jamaah itu fasilitator kebaikan yang nanti dengan memberikan kebaikan maka akan datang kebaikan yang lain. Kowe sing diyakini Mas Akhlib kaya kowe pokoke nang nglakoni apik yang kok bakal luwih sing apik maning.
Ya, digawe saiki ngetok kena kuli lawe nduk engko nangko bakal leoliye lawe wedhus. Karena ya kayak ibarat wong buang ayam oleh wedhus. Kuwi kebaikan memang kayak gue. Harus diyakini itu. Dan itu janji Al-Qur'an. Karena apa? Hidup ketika bermasalah itu hakikatnya mereka yang sudah tidak lagi memegang Al-Qur'an. Itu pasti ilmunya, nggak bisa ditawar. Sampai introspeksi di 10 hari ini, kira-kira urip kayak urip anak bae persoalannya sih. Coba diintrospeksi, jangan-jangan kula lan panjenengan lagi nyimpang metu sing Al-Qur'an. Karena hidup kalau sudah keluar dari Quran, masalah datang bertubi-tubi. Wis nggak akan bisa selesai. Wong ayatnya sudah disampaikan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. Apapun persoalan hidup panjenengan, coba kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selesai. Ya, kesusahan apapun coba kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pasti ada jalan temunya. Salah satunya adalah di malam Lailatul Qadar itu. Jadi angger urip sampean ruwet, merenungkan diri, jangan-jangan selama ini hidupnya itu banyak menyimpang dari aturan-aturan yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, saya kan pernah cerita mencontohkan, Pak. Anak keluarga wis 10 tahun wong tuane ninggal, ngaring omah, kroyokan. Ustad nyong ditulungi, Ustad. Pantulungi apa kiye? Kenyumpan bagi waris. Prasaku bapaknya wis 10 tahun mati, durung pragat, durung ruwet bae. Wis kakang sadine ki pokoke ora nrima kabeh. Adine njaluke samene, kakange njaluke samene. Barange piraha ora ruwete 10 tahun ora rampung. Jadi ya tak ajak guyon bae. Iya ya sampean angger urusan wis ruwet ngaringen nyong ada lagi ora ruwet ora kelingan nyong. Ya. Saya sampaikan pengen selesai, ya saya pengen selesai. Ya, kalau pengen selesai gampang, kembalikan kepada Al-Qur'an. Di Al-Qur'an hitung-hitungannya bisa anak kabeh, di singoli setengah, singoli 1/8, singoli 1/10, anak kabeh pokoken. Dipeloni bae selesai. Kenapa 10 tahun orang rampung kan karena sampean nganggone hitungane dewek-dewek, adine nganggo hitungane dewek, kakane ngadone dewek kan. Gelem ora pan balik ngaring Al-Qur'an, yen ora gelem balik kabeh nyong ora pan ngurusi. Karena tidak akan selesai. Mau ke pengadilan manapun kalau tidak dikembalikan dengan aturan Al-Qur'an pasti ruwet. Monggo kalau mau pakai Al-Qur'an selesaikan. Tapi kalau tidak pulang semuanya. Asal ngeseli temen ngatung dunyane wong, nyong ngadine kaya kuwe karo serat dan jengkel arane kira-kira kaya ngamat. Ternyata kakang sing paling tua nangis. Ya. Tiba-tiba nangis, ya Allah Gusti, ya selama ki nyong jaluke pengine samene adine nyong pene. Lah kowe miki. Saiki balik muhasabah, nganggeris tenang, siap nganggo Al-Qur'an, mangkat ngaring KUA. Mana jaluk dibagi kena? Ngaring lebene ana petugase. Mana? Jaluk dibagi kena. Selesai. Nyatanya begitu mereka tersadar, kemudian apa? Laka sajam rampung. Ulah kan nyampe 10 tahun bajane tukaran. Itu karena hidup tidak kembali kepada Al-Qur'an. Apapun itu persoalan hidup kita, ya, ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin menurut cara pandang kita urip kayong ora tentrem temen, ya itu pasti karena panjenengan sudah mulai keluar dari Al-Qur'an. Padahal di Ramadan diperingatkan, di 17-nya, di akhir Ramadan Al-Qur'an turun sebagai hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, menjadi petunjuk, menjadi pembeda, menjadi penjelas bagi segala macam urusan daripada hidup kita. Bapak Ibu rahimakumullah, ayo mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah, gunakan yang sebaik-baiknya. Kencengna sing arane tadaruse, istiqomahkan taraweh. Sing ari biasa tangi ning wadang imam kayong pang terakhir aja. Ya, tangi ning ora imame pang pragat nembe tangi. Ya, nang kene imame nembe pan maca ayat terakhir nembe tangi. Makane sing diwacakan dawa-dawa ya. Wah, pokoke jangan
Imam berdiri, ikuti tata cara biar punya kualitas yang baik. Jangan pernah gelendeng ngelakoni ibadah. Mau lama, wong kangelan wong Indonesia, imam cepet diomongi, imam suwe diomongi. Ya, cobalah mumpung kita di hadapan Allah yang khusyuk, diresapi, ya dinikmati. Kalau ibadah merasa nikmat, mau selama apapun, insya Allah tidak akan merasa lama. Kenapa merasa lama? Karena tidak menikmati ibadah. Yang aring kana pirang-pirang delengna wong ya, ngarepane wong tua, ana sing pan kejengkang, ana sing pan lambruk mengarep, dian saking biasa neng Indonesia cepet nemen neng kana suwe nemen, ya akhirnya kadang ora kuat kejengkang, Pak. Ya, iya, mau sampean nang kene gemuyu ya, untung negarane wong tahan wis delengna wong tuan melasi. Tapi begitu semangat, nanti lama kelamaan juga akan menikmati. Jadi Allah itu akan terus memandang kita dan nanti akan memberikan kemuliaan ketika kita juga mengingat Allah. Ya, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Ingat, kalau kita senantiasa terus mengingatkan ibadah ya dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, Allah pun akan mengingat kita. Terakhir, beribadahlah seolah-olah bahwa ini adalah Ramadan yang terakhir. Sampean punya angan-angan bahwa seolah-olah, walaupun sampean ora pengen ke Ramadan terakhir ya Pak, lah kasing pengen ya Bu, pengennya terus ketemu Ramadan terus, ada bisa jelung sumi ya kena ketemu Ramadan terus ya. Iya, kepenginnya kan kayak gue ya. Iya, tapi Nabi memberikan nasihat, beribadahlah, laksana seperti ini adalah ibadah yang terakhir. Walaupun dengan menggunakan kalimat perintah sholat. Ya, sholatlah kalian kasolatil muwaddi', seperti sholat yang terakhir. Karena biasanya orang kalau tahu bahwa ini adalah yang terakhir, mesti akan melakukan secara maksimal. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan kekuatan iman, kekuatan sehat kita agar dapat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan baik, dan mudah-mudahan Allah pun memberikan kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dapat meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita, menerima tarawih kita, menerima tadarus kita, menerima sedekah kita, dan menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah wa tawaffana muslima wa alhiqna bis salihin wa hasibna hisaban yasira wa hasibna hisaban yasira wa hasibna hisaban yasira. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sebelum saya tutup ya, ada iklan sebentar. Ya, saya lupa tadi dititipi oleh
pimpinan cabang Muhammadiyah Majelis Dikdasmen yang kebetulan hari ini tidak hadir, dan dititipi oleh beliau bahwa bagi panjenengan semua yang punya anak putra putri yang mau melanjutkan sekolah di tingkat SMP maupun di tingkat SMA yang berbasis pesantren, maka kami menyampaikan bahwa Pondok Pesantren Kiai Haji Mas Mansur Wanasari atau SMP SMA MBS Wanasari alhamdulillah masih membuka pendaftaran untuk putra putri panjenengan untuk tahun pelajaran 2026-2027. Daftarnya gratis, ngesawisen daftar nembe bayar. Ayo gue. Ya. Terima kasih ya, mudah-mudahan akan menjadi generasi yang soleh dan solehah, dan akan menjadi generasi yang akan terus melanjutkan perjuangan kita di Persyarikatan Muhammadiyah. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.